Kita juga akan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu di tempat lainnya. Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Andre Septian dari KPU Jakarta Pusat dan Rifki Nafis dari Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Andre terlebih dahulu. Andre, bagaimana sejauh ini proses rekapitulasi penghitungan suara di KPU Jakarta Pusat? Apakah ada kejadian khusus selama proses rekapitulasi? Ya, selamat sore Maria dan juga pemirsa. Untuk proses rekapitulasi penghitungan hasil suara untuk wilayah Jakarta Pusat saat ini masih dilakukan, dan di belakang saya sudah dilakukan tadi penghitungan dan penetapan untuk penghitungan hasil suara bagi Pilpres dan juga Pileg DPR RI. Dan untuk informasi selengkapnya Maria dan juga pemirsa, saat ini saya akan mengajak Anda mewawancarai langsung Ketua KPU Jakarta Pusat, Efni Yadiansyah. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Efni, bisa dijelaskan untuk rangkaian proses rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat pleno terbuka ini di Jakarta Pusat seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah kita sudah mulai melakukan rekapitulasi tingkat kota atau rapat pleno di tingkat kota untuk pemilihan umum tahun 2024. Itu dimulai dari tanggal 3 sampai hari ini tanggal 6. Syukur, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, dengan kondusif. Tentu saja dinamika forum pasti ada, tapi alhamdulillah semuanya mengedepankan kebijaksanaan, jadi bisa diperbaiki dan bisa berjalan dengan baik. Oke, dari proses pemilu kemarin Pak, tahapan-tahapannya apakah ditemukan kejanggalan atau kejadian tertentu di wilayah Jakarta Pusat, Pak? Gimana, Mas? Apakah ditemukan kejadian atau misalnya PSU seperti itu di wilayah Jakarta Pusat? Oh ya, ada 3.129 TPS di Jakarta Pusat. Ada satu TPS, tepatnya TPS 43, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, itu melaksanakan PSU dan sudah juga dilaksanakan dengan baik. Kalau untuk rekapitulasi rapat pleno terbuka ini akan diselesaikan hari ini, Pak? Tadi barusan selesai pencermatan, jadi setelah kita selesaikan per jenis dari setiap pemilihan, baik itu presiden, wakil presiden, DPD, DPRD, dan juga DPR, semua sudah dicermati, semua sudah juga dilihat oleh saksi, dan alhamdulillah sudah semua sesuai dengan apa yang didapatkan atau yang menjadi pilihan masyarakat pada saat pemilu tahun 2024 ini. Oke, lalu untuk hasilnya Pak, khususnya untuk pemilihan presiden, wakil presiden dan juga Pileg DPR RI wilayah Jakarta Pusat, masing-masing calon pasangan ini mendapatkan berapa suara? Kemudian untuk Pileg DPR RI, 3 besar partai yang pemenang di Jakarta Pusat, partai apa saja Pak? Baik, untuk presiden, wakil presiden itu pemenangnya kalau di Jakarta Pusat paslon nomor urut 2, disusul oleh paslon nomor urut 1, baru yang ketiga paslon nomor urut 3. Kalau untuk DPR itu harus juga digabung ya dengan karena kita satu dapil dengan Jakarta Selatan dan juga luar negeri, maka kita belum bisa memastikan. Tapi untuk DPRD itu kita coba simulasi. Untuk yang memenangkan di Jakarta Pusat itu PKS dengan suara sekitar 100 ribuan, terus selanjutnya itu PDI Perjuangan, urutan ketiga itu Gerindra, dan seterusnya. Baik, terima kasih informasinya Ketua KPU Jakarta Pusat, Pak Efni Yadiansyah. Dan pemirsa, untuk penghitungan ataupun rekapitulasi penghitungan suara dalam rapat pleno terbuka untuk tingkat provinsi DKI Jakarta baru akan dilaksanakan dalam 3 hari ke depan, tepatnya tanggal 7 hingga tanggal 9 Maret. Dan beberapa wilayah lainnya untuk kota administrasi Jakarta Barat ini juga telah selesai melakukan finalisasi rekapitulasi penghitungan suara. Dan demikian yang dapat kami sampaikan dari KPU Jakarta Pusat. Kembali ke Anda, Maria, di studio. Baik, dari KPU Jakarta Pusat kita akan menuju ke Bandung, Jawa Barat. Rifki, bagaimana proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu di Jawa Barat sejauh ini? Ya Maria dan juga pemirsa, memang hari ini merupakan hari pertama dari KPU Jawa Barat yang memulai rapat pleno terbuka penghitungan hasil perolehan
perolehan suara di tingkat provinsi. Dan tadi sudah dibuka langsung oleh Ketua KPU Jabar Umi Wahyuni, dikatakan rapat pleno ini akan berlangsung hingga tanggal 10 Maret, di mana hari pertama ini seperti yang dapat disaksikan masih dalam proses penghitungan suara, di mana saat ini sedang menghitung perolehan suara dari Kota Banjar setelah sebelumnya melakukan rekap suara dari Kabupaten Ciamis. Dan meski tahapan ini ditargetkan selesai pada 10 Maret 2024, namun KPU Jawa Barat mengatakan masih ada daerah yang belum mengirim laporan rekapitulasi di tingkat kota ataupun kabupaten. Dengan sejauh ini, KPU Jawa Barat baru menerima laporan rekapitulasi dari 12 kota ataupun kabupaten dari total 27 kota ataupun kabupaten yang berada di Jawa Barat. Di antara ke-12 daerah tersebut adalah Kota Banjar, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Kuningan, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Dan di mana hari pertama ini akan merekapitulasi laporan penghitungan suara pemilu dari Kabupaten Ciamis, Banjar, Purwakarta, Sumedang, Kuningan, dan juga Pangandaran. Namun meskipun tadi disampaikan oleh KPU Provinsi Jawa Barat bahwa masih ada daerah yang belum mengirimkan laporan tingkat kota ataupun kabupatennya, namun KPU Jabar tetap optimis dalam rentang waktu dilaksanakannya rapat pleno KPU Jabar, seluruh kota kabupaten mampu menyelesaikan laporan mereka. Terlebih lagi, rapat pleno ini akan dilangsungkan hingga pada tanggal 10 Maret mendatang. Dan kami juga mendapatkan statement dari KPU Provinsi Jawa Barat bahwa penyebab dari terhambatnya proses laporan rekapitulasi dari tingkat kota ataupun kabupaten di Jawa Barat ini adalah karena jumlah TPS di Provinsi Jawa Barat yang terlalu banyak, sehingga memang terjadi dinamika yang beragam di daerah-daerah ataupun di TPS-TPS yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dan hingga saat ini pun kami masih akan terus menantikan bagaimana prosesnya rekapitulasi dari laporan di tingkat provinsi oleh KPU Jawa Barat yang dikatakan akan terus berlangsung hingga nanti malam pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sementara demikian, kembali ke Anda Maria di studio. Baik, laporan langsung dari Bandung, Jawa Barat, Rifki Nafis. Sebelumnya juga ada dari KPU Jakarta Pusat, Andre Septian. Terima kasih teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.